baru 27 pabrik yang pindah loh guys. Ini gede banget guys. Gede banget ini. Dan lu bayangin itu baru 1 tahun 3,8 triliun. Kalau 10 tahun mereka ada di situ, ingat ya karena kan Prabowo menang 2 periode 10 tahun. Apa yang terjadi? Jawa Tengah bakal ketimpa duit 38 triliun loh. Dan ini big money guys. Kenapa? Karena lu tahu ya APBD Kendal itu cuma 2,5 triliun. So tiba-tiba ketimpa duit investasi 60 triliun, ketimpa gaji karyawan setara 3,8 triliun setiap tahun. Waduh, lu bakal saksikan pertumbuhan ekonomi yang gila banget sih dari Kendal, Jawa Tengah. Karena ada investor asing yang masuk. Makanya gue berulang kali bilang sama orang-orang, gue sih sangat optimis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti bisa tinggi. Kita bisa kejar tuh 8%. Ya pelan-pelan ada dari 5%, 6%, 7%. Tahun 2026 aja gue yakin bisa di atas 6%. Gue setuju sama Purbaya. Gue juga pede. Ekonomi Indonesia bisa naik 6% tahun 2026. IHSG bisa sampai 10.000 bahkan. Ya nggak tahun 2026 ya, sebelum 2027 berakhir. Pede gue, optimis gue. Ekonomi kita bisa tumbuh. Cuma dengan catatan guys, khususnya lu teman-teman di Kendal, di Jawa Tengah, lu jangan kayak orang gila. Ada investor asing lu takut-takutin. Ada investor asing lu gebukin. Lu palak. Lu tahu investor asing di Indonesia, kita itu butuh mereka. Malah lu palakin. Kayak kemarin tuh ada kasus di Chandra Asri. Sampai bos Apindo minta nih pemalak 5 triliun ke Chandra Asri diinvestigasi. Dipalak ormas berseragam, tidak pakai seragam, ormas warna merah, kuning, hijau, hibiniu, ungu, kuning, semua ada lah di situ. Bahkan sampai orang Korea aja ditakut-takutin mau investasi 30 triliun, akibatnya batal. BYD, pabrik mobil listrik mau bangun di Subang, sampai diserang sama aksi premanisme. Ormas-ormas. Udahlah guys, gak usah lu aneh-aneh. Lu pengen Indonesia ini maju apa enggak? Orang mau invest ya dibantu, dikasih kemudahan. Bukan malah ditakut-takutin. Kalau perlu malah lu fasilitasi supaya mereka makin enjoy bisnis di sini. Contohnya apa? Kasih insentif pajak. Contoh paling gampang kalau jadi pengusaha di Singapura. Lu bayar pajak itu cuma 17%. Di Indonesia pajaknya 22%. Itu jauh banget tuh bedanya. Makanya gak heran kalau orang Indonesia banyak pengen buka usahanya di Singapura. Karena pajaknya lebih rendah guys di Singapura. Lebih gila lagi Vietnam. Lu tahu nggak pajak corporate-nya, pajak perusahaan itu cuma 10%. Jauh lebih murah dan jauh lebih kompetitif dibandingkan Singapura. Apalagi dibandingkan Indonesia yang bisa sampai 22% guys. Makanya ini salah satu hal yang sebetulnya malah kita harus kasih kemudahan. Kita kasih karpet merah, kita kasih insentif supaya mereka datang bawa duit triliunan dan ciptakan lapangan kerja. Jangan malah ditakut-takutin. Cuman itulah kendala Indonesia. Yang ketiga, korupsi kita masih tinggi. Kita ranking 99 korupsi kita. Dari 100 negara yang disurvei, korupsinya Indonesia ternyata yang paling buruk. Satu tingkat di bawah neraka kan. Paling parah yang peringkat 100, Indonesia peringkat 99. Gila sih, ngeri banget. Memang kita harus berani katakan tidak nih sama korupsi ini guys. Janganlah. Makanya teman-teman sekali lagi ya gue mau ingatin ya buat teman-teman jangan mudah lu dipancing, dihasut media-media asing.